Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Oke. Hari ini selamat datang di sesi webinar Day 4. Hari ini kita akan membahas tentang warna. Nah, oke. Kita langsung aja ke materinya. Pertama, saya ingin menunjukkan dulu warna dalam Illustrator. Jadi di Illustrator itu ada yang namanya fill dan stroke. Ini dia, fill dan stroke. Fill itu apa? Bentar saya isi dulu stroke-nya. Sip. Nah, ini dia. Ada fill dan stroke. Fill itu dia adalah area yang di dalam mesh ini, dalam path. Adapun stroke dia itu garis ini. Nah, di Illustrator untuk mewarnai sebuah fill atau stroke itu ada, teman-teman bisa lihat di sebelah sini atau di sebelah sini di appearance. Nah, ini ada yang namanya fill dan stroke. Nah, lalu di dalam fill ini, kalau di sebelah sini, ini fill, kalau kita lihat di bawahnya ada 3 kotak kecil. Nah, ini adalah mode-mode dari fill tersebut. Nah, yang paling kiri ini, dia mode color. Jadi kalau kita pilih ini, dia tampilannya hanya color, satu warna. Fill-nya terisi dengan warna, tapi hanya satu. Nah, yang tengah ini, dia adalah gradient. Gradient ini ya gradasi warna. Kalau kita pilih, maka fill-nya akan berubah menjadi gradasi. Seperti ini. Dan yang satu lagi, ini adalah mode non. Jadi, kalau kita pilih yang ini, maka si bentuk ini seakan-akan tidak memiliki fill. Nah, ini. Untuk membuktikannya, coba kita geser ke sini. Nah, kita bisa lihat di dalam ini, dia transparan. Kayak nggak ada warna. Karena kita bisa lihat ini. Bedakan dengan dia modenya color, tapi warnanya putih. Nah, dia ada warna di sebelah sini. Tapi kalau kita pakai mode non, dia nggak ada. Dengan klik mode non, nah dia nggak ada warna, seakan-akan tidak ada warna. Seperti itu. Lalu ini stroke, yang garis-garis ini dia disebutnya stroke, garis ini. Nah, stroke modenya juga sama. Nah, untuk merubah mode stroke, kita harus klik dulu. Klik yang stroke-nya ini sampai dia timbul ke atas. Nah, seperti itu. Dia posisinya sudah di atas. Baru kita bisa memilih modenya. Ini tadi mode color. Nah, kita sekarang menggunakan mode color. Cirinya ini diisi dengan warna. Nah, lalu kita coba gunakan mode gradient. Pilih yang tengah ini. Klik. Nah, dia berubah menjadi gradient. Garisnya. Ini berbentuk berwarna gradient. Lalu kalau kita pilih non, dia hilang, seakan-akan tidak ada stroke-nya. Coba isi fill-nya dengan color. Nah, dia hilang, stroke-nya tidak ada, seakan-akan tidak ada. Sekarang kita coba lagi, nyalakan pilih mode color lagi di stroke-nya. Color. Nah, dia ada. Kita ganti dulu warnanya. Ganti warna putih. Oh maaf, saya klik dulu. Kita klik dulu. Setiap mengganti warna objek, seleksi dulu objeknya. Seleksi, lalu pilih warnanya. Nah, ini modenya non. Yang objek yang kita seleksi ini modenya non. Stroke-nya.
terus kita ingin dia berwarna, maka kita pilih mode yang paling kiri, color, klik, nah dia berwarna. Coba kita ganti warnanya ke arah kuning. Nah, seperti itu. Lalu di stroke ini, dia punya pengaturan. Pengaturannya ada di sini. Close dulu. Pengaturannya ada di stroke sini. Stroke ini, kita mau ngatur, kita coba buka dulu panelnya. Bisa teman-teman bisa klik di sini, stroke, tulisan stroke ini, atau kalau teman-teman aktifkan control bar, dia akan ada di sini. Nah, kalau nggak ada, kita pergi ke window, aktifkan stroke, dan di sini, klik, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini kok cuma satu, optionnya cuma weight-nya aja. Nah, teman-teman di sini ada panah dua ini atas bawah, teman-teman klik, dia hilang, klik sekali lagi, nah dia muncul full optionnya. Jadi bisa ada beberapa versi nih, nggak ada full, ada setengah, ada cuma weight doang. Nah, sekarang kita aktifkan yang semuanya. Nah, di stroke ini ada yang namanya weight. Weight itu adalah ketebalan dari garis. Kita buat biar ini terlihat garisnya, kita swipe dulu warnanya, swipe, di swipe, jadi garisnya berwarna marun dan fill-nya berwarna kuning. Swipe, klik, nah jadi terlihat garisnya. Oke. Nah, ini weight itu adalah ketebalan si stroke. Ketebalan stroke. Kita coba naikkan, tambahkan ketebalannya. Klik panah atas, klik, klik, klik. Nah, lihat dia semakin tebal. Semakin tebal. Adapun kalau kita kecilkan sampai 0. Nah, 1 segini. Kalau 0 itu dia sama seperti mode non. 0,5, 0,5. Nah, 0. Nah, dia berubah menjadi mode non karena weight-nya 0. Oke. Lalu di sini ada cap. Cap itu ujung-ujung garis. Ujung-ujung garis kalau dia path-nya terbuka, yang kemarin path terbuka, saya buat sebuah path. Nah, saya tidak menyambungkan titik akhir ini dengan titik awal, maka itu disebut sebagai open path. Nah, di open path ini kita bisa lihat fungsi dari cap. Nah, di Illustrator dia meskipun open path, tapi dia tetap ada fill-nya. Fill-nya tetap ada. Tapi di ujung sini dia tidak memiliki path. Di ujung sini, daerah sini, di sisi ini. Kita lihat cap ini, bagian cap. Cap ini adalah bentukan dari ujung garis. Nah, ini adalah cap yang pertama, butt cap. Lalu kita coba pakai round cap. Nah, dia berubah seperti ini. Dan satu lagi ada projecting cap. Seperti ini, sama dengan butt cap, hanya saja titik terakhirnya, titik terakhir path itu untuk si yang ini, dia kalau untuk cap kan dia titik terakhir sejajar dengan garis yang ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau projecting dia ada lebihnya sedikit. Lalu corner. Saya zoom out. Corner. Corner itu pojok-pojokan ini. Nah, bentukan stroke di pojok-pojok, di pojok, di sudut-sudut. Ada yang kotak, ada round, ada yang ini. Nah, satu lagi line stroke. Dia line stroke itu ada yang di tengah, seperti ini. Ada yang di inside, jadi isi dari warna stroke-nya itu ada di dalam path. Di dalam path ini.
jadi ke dalam sini. Nah, seperti itu, dalam. Ada juga yang di luar. Seperti itu. Nah, ini penggunaannya tergantung kebutuhan teman-teman aja. Itu kalau misalkan saya pakai yang align stroke to center, lalu saya duplikat, kita paskan ujung dengan ujungnya, sisi dengan sisinya, lalu kita lihat, nah dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita ubah ke sini, jadi seperti ini. Kalau kita ubah lagi yang ini, jadi seperti ini. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana, gitu. Nah, ada lagi dash line. Dash line ini kalau kita ingin membuat garis titik-titik, misalkan di sini, centang dash line-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah panjang dari garisnya, dash-nya, kemudian ini gap-nya. Nah, kalau kita isi gap-nya, dia akan diisi sesuai dengan yang kita isi. Enter 12, nah dia akan 12 juga. Itu gimana? Akan ini lagi, ada gap lagi. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, dia gap 89, gapnya jauh. Lalu dash 12, lalu gapnya 12 lagi. Kemudian, nah, kelihatan kan? Sama 12, 12, 12. Nah, seperti itu untuk stroke. Kita balik lagi ke warna, ke color. Oke, setelah dari tadi, nah sekarang ada fill, ada stroke. Sekarang kita terus gimana caranya buat merubah warna si stroke. Nah, teman-teman untuk merubahnya, stroke atau fill ya, teman-teman bisa pergi ke sini, di appearance ini, klik 2 kali ininya, sekali aja, klik sekali. Nah, teman-teman bisa atur pakai slider ini, atau langsung di sini, teman-teman klik di mana aja gitu ya. Nah, atau bisa juga masukin heksanya, kode heksa. Nanti saya tunjukin kode heksanya. Nah, di pengaturan ini juga, ini namanya color mixer ya, color mixer. Nah, di sini kan ini RGB nih, RGB. Nah, ini ada beberapa mode juga, ada HSB, ada CMYK, dan yang lain-lain. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau cuma nambahin warna gelapnya tanpa merubah warna hue-nya, teman-teman tinggal geser aja K-nya, black-nya. Jadi dia lebih gelap. Atau teman-teman bisa langsung pilih dari swatch ini. Tapi swatch ini terbatas. Warnanya terbatas, teman-teman bisa nambahin swatch, cuma ya teman-teman harus cari dulu swatch-nya gitu. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman bisa langsung dari sini. Buat merubah warna, fill, atau stroke, teman-teman dari sini, klik. Nah, dia akan langsung muncul. Kalau teman-teman klik sekali, dia akan memunculkan color panel. Tapi kalau klik 2 kali, dia akan munculkan color picker. Nah, di sini lebih bebas untuk mengatur warnanya. Misalkan dari hue-nya bisa diubah, lalu teman-teman atur shade-nya, atau atur tint-nya, atau atur tone-nya. Jadi ini lebih lebih fleksibel lah kalau di sini. Oke, di sini juga ada isi nilai-nilainya yang bisa diisi seperti itu. Oke. Nah, stroke juga sama. Tinggal klik aja di sini, klik sekali bisa muncul color panel ini, atau klik 2 kali dia muncul color picker. Seperti itu untuk fill dan stroke. Lalu apa lagi? Nah, setelah fill dan stroke, untuk mengubah warna kita juga bisa menggunakan yang namanya
eyedropper. Apa itu eyedropper? Nih, ini eyedropper tool yang ada di sini, eyedropper tool atau shortcutnya I. Nah, eyedropper tool ini dia akan mengambil warna dari sebuah objek, misalkan saya punya punya 5 kotak di sini. 5 kotak. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, saya coba nonkan stroke-nya, hilangkan stroke-nya. Lalu saya pilih warna dari fill-nya. Kan ini color picker, color palette misalkan. Ya, saya ini asal aja ya pilihnya. Oke. Ini lihat satu lagi ini misalkan. Nah, kita sudah punya color palette di sini. Lalu kita ingin mengubah objek ini menjadi warna yang ini, di antara yang satu ini. Salah satu di antara mereka maksudnya. Nah, caranya teman-teman klik eyedropper ini atau shortcutnya I, klik, lalu teman-teman arahkan kursornya ke warna yang ingin teman-teman aplikasikan ke objek ini. Misalkan warna hijau, klik di sini. Nah, warna biru, seperti itu, mudah sekali gitu. Nah, tapi si eyedropper ini teman-teman harus hati-hati karena si eyedropper ini defaultnya dia akan mengambil warna keseluruhan dari objek itu. Jadi kalau misalkan ini saya kasih stroke-nya, nah hitam aja, hitam. Nah, misalkan jadi si eyedropper ini dia akan mengambil keseluruhan appearance dari objek yang kita tiru gitu. Misalkan saya mau ini objek ini, dia fill-nya biru, stroke-nya tidak ada. Lalu saya mau mengambil warna dari sini. Nah, kalau kita gunakan eyedropper, dia secara default akan mengambil keseluruhannya, baik itu fill, stroke, dan opacity. Misalkan ini, saya mau mengambil warna ini. Warna, ya, eyedropper, kita pakai eyedropper. Kalau kita klik di sini, dia akan menirukan appearance dari objek yang ini, keseluruhannya. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan ini, style stroke-nya pun akan ditiru oleh dia. Misalkan ini, seperti ini, perhatikan. Lalu jika saya eyedropper ke sini, klik, nah, dia fill-nya berubah jadi kuning, garisnya berubah jadi marun, tapi tidak hanya itu, tapi style garisnya pun dia copy, dia turuti. Nah, terus gimana kalau misalkan saya mau mengambil warna fill-nya saja, misalkan. Nah, warna ini, karena saya ingin fill-nya berwarna oranye. Gimana caranya? Kalau teman-teman mau ngambil fill aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau kita dulu selection tool, geser. Oke. Nah, sini saya ingin ambil fill yang warna ini. Klik eyedropper I, klik I. Lalu klik di sini. Nah, dia akan mengambil keseluruhan appearance. Terus caranya gimana supaya dia ingin fill-nya aja yang berubah? Kita undo dulu. Nah, kalau ingin fill-nya aja yang berubah, kita atur dulu di sini sampai fill-nya berada di atas. Kita klik
kotak yang fill ini, klik activate. Jadi kita aktifkan dulu fill-nya. Nah, sudah aktif, ini close saja. Sudah aktif, kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita tahan shift. Nah, dia akan meniru fill-nya aja yang ditiru dari si objek ini. Sama halnya ketika kita ingin mengubah stroke-nya. Kita ingin mengubah stroke ini jadi berwarna biru ini. Caranya, teman-teman, masih di objek ini, aktifkan stroke-nya, kliknya ini, aktifkan, lalu arahkan ke sini, tahan shift, dan klik di sini, klik. Nah, dia akan berubah stroke-nya saja. Jadi seperti itu, kalau pakai eyedropper, untuk mengambil satu warna saja dari appearance, dari fill atau stroke, mengubah satu warna saja dari objek lain, teman-teman tinggal tahan shift sebelum mengambil warnanya. Nah, sekarang masih di eyedropper. Eyedropper ini tidak hanya untuk mengambil warna dari sebuah objek. Kalau misalkan kita punya sebuah teks lorem ipsum, ya ini Myriad Pro, saya akan duplikat, Alt. Nah, sini saya ganti fontnya, misalkan yang beda Rockwell Italic. Saya ganti warnanya pakai eyedropper, warna ini atau merah. Nah, seperti itu. Merah ya, warna merah. Nah, sekarang saya ingin merubah ini. Sekarang saya ingin gunakan eyedropper untuk objek ini. Tapi kita eyedroppernya ke teks lain. Nah, prinsipnya sama seperti eyedropper pada objek gitu, pada shape. Dia akan mengambil keseluruhan appearance dan kalau di teks dia akan mengambil karakternya juga keseluruhannya. Misalkan ini tadi kan Myriad Pro, fontnya Myriad Pro, yang ini Rockwell. Sekarang saya seleksi yang ini Myriad Pro, saya eyedropper, klik eyedropper I, lalu saya klik di tulisan lorem ipsum yang ini. Maka si lorem ipsum ini yang asalnya Myriad Pro akan berubah menjadi seperti ini keseluruhannya. Fontnya berubah, Rockwell Italic, dan fill-nya pun berubah. Nah, terus gimana kalau kita mau ngambil warnanya aja dari font lain? Misalkan, nah, undo dulu. Nah, kita ingin ngambil warna yang merah ini. Sama kayak tadi, teman-teman tahan shift, lalu klik aja di teks yang ingin teman-teman ambil warnanya. Jangan lupa tahan shift, karena kalau tidak ditahan, dia akan menirukan keseluruhannya, termasuk karakternya. Seperti itu. Nah, ini juga lihat. Ini ketika kita klik eyedropper di sini tanpa menahan shift, dia appearance-nya semuanya mengikuti objek yang kita klik. Nah, lihat stroke-nya dia berubah, fill-nya berubah. Seperti itu untuk eyedropper. Oke. Lalu selanjutnya adalah gradient tool. Nah, apa itu gradient tool? Jadi si gradient tool ini digunakan untuk mengatur sebuah gradient. Misalkan yang ini saya mau ubah jadi dia gradasi fill-nya. Oke. Ini fill-nya aktifkan, pilih G di sini. Bukan G. Pilih mode gradient. Klik. Nah. Oke. Dia akan jadi seperti ini. Lalu gimana caranya untuk mengatur warnanya? Teman-teman aktifin gradient tool. Kalau di appearance ada di sini, di properties. Nah, atau kalau nggak ada di window,
pilih gradient. Nah, di sini teman-teman bisa atur gradasinya. Nah, ini slider ini dia adalah warnanya. Misalkan saya klik di sini, klik 2 kali. Nah, dia akan muncul color mixer ini, atau swatch. Nah, teman-teman tinggal pilih aja warnanya, pilih misalkan ini, klik di mana saja supaya keluar dari sana. Nah, teman-teman klik lagi di sini gradient slider untuk mengubah warnanya, misalkan klik 2 kali, pilih warna yang mana, bebas. Nah, udah gitu untuk mengatur warnanya gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan slider. Jadi misalkan teman-teman ingin gradasinya 3 warna, saya klik di sini di tengah ini. Nah, dia akan muncul slider baru. Lalu slider baru itu bisa kita ubah warnanya. Misalkan di sini. Nah, ya betul. Seperti itu. Nah, di sini juga ada radiusnya, angle, sudutnya. Sudutnya bisa kita atur. Nah, sebelumnya, tipenya itu dia ada yang linear. Linear ini dia gradasinya berbentuk garis. Linear, garis lurus. Kita hapus saja yang ini. Nah, untuk hapus slidernya, tinggal klik slidernya, lalu klik yang tombol ini, tempat sampah ini. Klik, nah dia hilang. Nah, kita lihat yang linear ini, dia ada garis, seperti garis-garis itu. Ini tipe linear. Nah, lalu ada juga tipe radial. Di radial ini dia gradasinya berupa lingkaran. Nah, ini pusatnya. Slider paling kiri selalu menjadi pusat. Dan slider paling kanan dia adalah warna terluar. Nah, sekarang kita mau ubah. Nah, ini untuk mengubah ininya. Apa namanya? Intensitasnya gitu. Lokasinya. Nah, sekarang kita ingin mengubah nih, dibalik. Caranya ngebalik, teman-teman tinggal klik yang ini, reverse gradient. Nah, dia akan ngebalik. Nah, lalu yang ketiga adalah ada freeform. Freeform gradient ini, kita klik. Freeform gradient. Terus, sebentar. Nah, freeform gradient. Nah, di sini dia lebih bebas warnanya dan posisinya pun bebas. Kita bisa menentukan sendiri. Misalkan warna kuning ini saya ingin geser ke tengah. Nah, dia bergeser warnanya, putihnya ke atas. Atau kita mau ingin menambahkan warna, tinggal klik aja di luarnya, di mana-mana, di area ini, di area objeknya, klik. Nah, terus gimana kalau mau mengubah warnanya? Kita tinggal klik 2 kali titik tersebut, lalu kita bisa ubah warnanya. Nah, seperti itu. Yep. Nah, itu freeform. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk mengatur sudut tadi, teman-teman bisa pakai pengaturan yang ada di sini, yang ada di gradient panel. Nah, bisa dengan sudut-sudut yang sudah disediakan oleh Illustrator, atau teman-teman bisa isi sudutnya sendiri. Atau kalau kita nggak mau ribet dengan angka-angka ini, kita bisa atur di sini. Nah, kita tinggal klik, lalu geser ke arah yang kita inginkan. Semudah itu. Nah, tapi selalu yang titik pertama, klik pertama itu adalah slider paling kiri. Nah, ini saya buat titik di sini, tarik. Nah, dia warna ini adalah ini paling kiri.
Sip. Nah, sekarang gimana? Oke, itu gradien. Lalu, kalau teks ingin diberi gradasi, gimana caranya? Kita ubah dulu bold. Ingin diberi gradasi. Kita pilih gradasi, lalu boom. Tidak bisa. Karena teks defaultnya tidak bisa diberi gradasi. Nah, caranya supaya kita bisa memberi gradasi pada teks, kita harus mengubahnya dulu menjadi apa? Menjadi shape. Caranya klik kanan, lalu pilih create outlines. Nah, kalau sudah jadi shape seperti ini, kita bisa membuat dia menjadi sebuah gradasi. Klik gradasi, nah dia akan berubah. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah membuat ini menjadi teks ini menjadi sebuah shape, kita tidak bisa merubah teksnya lagi. Itu konsekuensinya. Jadi, untuk membuat si teks jadi bisa diberi gradasi, kita harus fix in dulu nih. Ini teksnya udah fix, nggak akan dirubah lagi, baru kita bisa buat dia jadi gradasi gitu. Nah, terus ini kok gradasinya gini per huruf. Nah, gimana caranya supaya dia bisa gradasinya cuma kayak nyambung gitu. Nah, kita tarik aja di sini. Di gradient tool, lalu tarik dari sini ke sini. Nah, dia gradasinya satu warna, ya seperti satu gradasi. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita coba saya buat ellipse. Kita ganti color dulu. Oke. Close. Ellipse, saya punya ellipse di sini. Ctrl D. Yep. Lalu saya geser. Saya duplikat lagi ke bawah. Ctrl D. Nah, saya ingin membuat ini menjadi sebuah gradasi. Caranya gimana? Seleksi, lalu pilih gradient tool. Nah, teman-teman tarik dari sini. Nggak bisa, karena kita harus aktifkan dulu. Nah, kita pindahin dulu ke gradient, lalu kita atur di sini. Nah, tapi gini, kalau caranya gitu, kita group, kita seleksi semua gitu ya. Ini udah jadi nih gini. Nah, misalkan ya udah bener lah, saya pengen yang kayak gini nih. Warna gradasinya dia kayak seperti satu kesatuan gitu. Tapi kalau kita mau ubah warnanya, dia gini, ke gradient tool lagi. Kita mau seleksi dulu objeknya. Misalkan ini seleksi semua, gradient tool. Nah, kalau saya mau ubah warnanya, kita nggak bisa ubah satu-satu. Nih, harus banyak gini kan, gak enak gitu. Susah. Harus ubah satu-satu gitu. Nah, tuh lihat, ada yang nggak berubah. Caranya kita ubah dulu supaya kita bisa mengubahnya gitu ya. Mengubahnya dengan mudah tadi. Kita ubah dulu si objek-objek ini. Nah, kita lihat, teman-teman perhatikan di properties ini. Dia bentuknya apa? Statusnya ellipse. Dia sebagai ellipse sekarang. Oke. Terus kita buat menjadi compound path. Teman-teman pergi ke objek, lalu pilih compound path, klik make. Klik. Nah, ini udah menjadi compound path. Cirinya apa?
Di properties dia tulisannya compound path. Nah, kalau udah jadi compound path ini, kita bisa buat gradasi dan mengatur gradasinya tersebut dengan mudah. Jadi dia dianggapnya sebagai satu kesatuan. Tuh, nggak kayak tadi, dia kalau tadi kan banyak nih garisnya, banyak garis slider ini. Nah, kalau kita sudah buat jadi compound path, nah dia jadi dianggapnya satu kesatuan, satu objek. Jadi kalau kita buat gradasi di sini, kita bisa mengaturnya dengan mudah. Bahkan kita ubah warnanya. Ini klik 2 kali, ubah warnanya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk gradient. Lalu selain color picker, color yang ada di sini, kita juga bisa, kalau misalkan kita ingin membuat desain, lalu kita nggak tahu nih warna yang bagus itu seperti apa. Nah, kita bisa cari referensi color palette di beberapa website. Misalkan saya sudah punya beberapa website. Nah, ada yang namanya colors. Nah, di colors ini teman-teman bisa dapetin banyak banget color palette. Oke, agak buffering. Nah, sini banyak banget, teman-teman bisa pilih mana aja yang teman-teman suka. Misalkan ini. Nah, teman-teman bisa ekspor palette tersebut, atau tinggal teman-teman copy aja kodenya dari sini. Kode misalnya saya mau ngambil warna yang ini, yang atas. Nih, klik. Nah, kalau diklik dia berarti sudah tercopy. Lalu kita masuk lagi ke sini. Misalkan ini kita ubah, kita simpan di sini, masukin kode yang tadi di sebelah sini. Masukin Ctrl V, Enter. Nah, dia akan berubah. Lalu kita balik lagi ke webnya, ambil warna ini, balik lagi, Ctrl V, Enter, lagi, copy. Nah, tadi kepencet tab ya, dia jadi panelnya hilang. Nah, oke, mana tadi? Ini filenya, kita paste lagi kodenya, Enter. Lalu yang ini kita balik lagi, kita copy, masukkan ke file, paste, Enter. Lalu satu lagi kita balik ke sini, copy, masukkan, paste, dan Enter. Nah, oke, kita udah punya color palette nih di sini. Nah, kalau udah punya gini, kita tinggal gunakan color palette tersebut. Nah, seperti itu. Untuk menggunakannya bisa gunakan yang tadi, eyedropper. Nah, ini, sip, seperti itu. Nah, kalau untuk gradient, teman-teman juga bisa, tadi ada website buat gradient. Bisa teman-teman ke UI gradient. Sini ada banyak, misalnya show all gradients. Dan bisa pilih gradient-gradient yang bagus. Misalkan yang mana? Yang ini. Nah, teman-teman tinggal copy kodenya. Sama kayak tadi. Copy, bisa masukin di sini langsung. Paste, Enter. Nah, ini juga kita ambil lagi warnanya. Copy, klik lagi. 2 kali. Sini, paste, Enter. Nah, seperti itu. Atau bisa juga teman-teman copy warna yang tadi ke color palette-nya. Misalkan teman-teman sediain kotak atau lingkaran di pinggir-pinggirnya atau di mana. Nah, buat nyimpan warna-warna yang tadi.
Jadi nanti teman-teman tinggal pakai eyedropper aja buat ngambil warnanya. Seperti itu. Oke. Mungkin materinya cuma segitu. Barangkali Kang Fikri ada tambahan. Ya, Abang. Sudah? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tips cari warna, ngasih warna. Tadi udah diperlihatkan ya cara fill warna di Adobe Illustrator, dan juga tadi sama Kang Abang udah dikasih situsnya ya untuk mencari apa namanya warna-warna, kombinasi palet warna yang bagus dari colors dari situsnya ya, yang gradient dan data colors. Nah, di sini saya mau kasih tips nih. Sebenarnya sharing juga ya. Dari desainer itu biasanya banyak terjadi kendala itu saat mencari warna. Kadang warnanya yang tabrakan. Seringkali warna itu, desainer itu mencari warna itu biasanya berjam-jam. Nah, gimana sih biar kita cepat nentuin warna dari sebuah desain? Nah, yang pertama, tipsnya adalah perbanyak warna yang bagus-bagus kombinasi warnanya. Terus yang kedua, untuk sekarang mah lebih mudah ya untuk mencari palet warna. Soalnya sekarang tadi udah diperlihatkan bahwa ada situs untuk di sharing juga tadi sama Kak Ilham, ada situs untuk melihat palet warna. Nah, dari situ, dari palet warna tersebut, alangkah baiknya gitu, tipsnya kita tuh save atau menyimpan untuk kita sendiri apa namanya si kode-kode warnanya ya, kode-kode warna tersebut, dan kita simpan sendiri untuk kita pergunakan kemudian gitu. Nah, kita lebih baik gimana ya? Enak aja gitu. Kalau kita tuh lebih banyak bereksperimen soal warna. Terus setelah kita eksperimen nih, si warna-warna tersebut tuh kita simpan angka-angka kode-kode warnanya gitu. Jadi kita bisa bikin palet sendiri. Nah, kenapa sih kita harus bikin palet? Nah, yang pertama adalah yang pentingnya kita bikin palet sendiri adalah style. Nah, style kita itu penting ya, karena menjadi ciri khas kita sendiri bahwa kita sering menggunakan warna tersebut. Terus yang kedua, lebih menghemat waktu, karena saat mendesain kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari warna, misalnya cari warna sendiri misalnya, ataupun dari ke situs yang memang sudah bagus gitu. Kenapa sih kita harus bikin kombinasi warna sendiri? Pertama, itu adalah identitas kita ya. Terus apa namanya, agar setiap desain kita tuh menggunakan warna yang tidak jauh dari warna itu, sehingga warna itu menjadi andalan kita gitu. Terus apa namanya, untuk setelah kita menyimpan warna tersebut, kita pilih warna yang berhasil dan kita simpan di palet warna kita sendiri gitu. Ataupun kita bisa memilih dari situs tersebut, kita pilih dan kita simpan untuk kita gunakan, untuk selalu kita gunakan gitu, kita andalkan. Nah, itu jadi warna andalan kita.
Terus dalam desain kita itu yang pertama ya, yang harus diperhatikan adalah seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kita mendesain itu harus diawali dengan warna hitam dan putih. Kenapa? Karena agar tidak bertabrakan antara saat memilih warna. Terus dalam sebuah desain, yang terakhir nih, dalam sebuah desain kita sebaiknya menggunakan 3 atau maksimal 5 warna dalam sebuah desain. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak warna, nanti akan terjadi tabrakan. Cek, ada suaranya? Kang, ada. Usahakan saat memilih warna, kita menggunakan 3 sampai maksimal 5 warna dalam set desain kita ya. Karena terlalu banyak warna akan membuat kita bingung. Dan itu akan membuang waktu kita saat mendesain. Seperti itu. Mungkin begitu aja tips dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Atau saya juga boleh sebenarnya tentang teori-teori desain ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kang Fikri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Saya tampilkan dulu. Nah, mana boleh? Tadi kalau color paletingnya ini bagaimana kalau yang tadi Kang, bagaimana kita tahu palet warna yang cocok untuk bentuk atau shape atau desain yang telah kita buat dan bagaimana cara mengaplikannya pada desain kita? Gimana itu Kang? Review dulu untuk shape pertama, dalam desain itu kan ada urutannya ya. Jadi kita tuh menentukan dulu tema, terus desain yang kita buat itu apa sih? Misalnya flat design. Flat design itu biasanya terdiri dari pasangan warna. Contohnya mana ya? Contohnya kuning dan oranye. Nah, itu pasangannya. Terus untuk flat design itu ini nih, kuning dan oranye yang tidak jauh flat design biasanya. Terus dikombinasikannya itu dengan warna yang apa namanya? Yang berseberangan dengan warna dia biasanya. Itu biasanya berpasang-pasangan untuk flat design ya. Seperti itu. Oke. Ya berarti yang pertama itu dan yang kedua kita juga harus banyak praktis aja sih. Coba-cobain gitu. Ya. Nah, terus ada lagi nih. Apa ya? Tadi ini udah ya, bagaimana cara supaya dalam beberapa shapes warnanya bisa samaan, kayak gradiennya nyambung gitu. Nah, itu tadi pakai jadiin compound path dulu. Mengapa di rectangle saya tidak ada lingkaran biru di sudutnya? Nah, ini versi berapa nih? Atau mungkin bukan di direct selection tool. Sekarang cara lihat warna yang kita pakai sebelumnya, semacam history warna yang kita pakai. Nah, history warna. Kalau di Adobe Illustrator sendiri, dia punya library gini ya. Library. Nah, di library ini kita bisa menambahkan warna. Misalkan dari color palette ini. Nah, misalkan saya pilih yang ini, warna ini. Klik objeknya. Lalu saya tekan tombol ini. Tombol di bawah ini, add content. Pilih fill color. Nah, dia akan menyimpan fill-nya, warnanya. Nah, ini bisa kita gunakan. Akan ini kita ubah warnanya. Nah, seperti itu. Nah, apa keunggulan dari library ini? Dia berintegrasi dengan beberapa software Adobe lainnya gitu.
berintegrasi dengan Photoshop, InDesign, Premiere gitu. Jadi kalau kita punya aset di sini, misalnya kita udah buat logo nih atau apapun, mau warna, mau shape, mau tulisan gitu. Terus kita mau pakai si logo, misalnya logo itu dipakai di Photoshop. Nah, kita tinggal masukkan library ini. Nah, nanti kita buka library-nya. Nah, ini misalnya kita buat lagi create new library. Siapa? Misalnya nama saya Akbar Muhammadi. Nah, oke. Oke, nah kita tinggal masukkan aset-aset yang ingin kita simpan gitu. Kenapa ini? Ya seperti itulah. Nah, nanti aset-aset yang ada di library ini bisa kita buka lagi dan bisa kita buka lagi di aplikasi lain seperti Photoshop, InDesign, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, mungkin udah lagi atau kayak gini, udah mau jam 5. Saya mau bahas dulu nih tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin. Bentar. Kemarin day 3. Oke. Nah, kemarin itu kan diminta untuk membuat sebuah semacam logo gitu. Semacam logo lah. Nah, ini gimana caranya? Oke, kita agak nambah lagi ya waktunya. Gimana caranya? Nah, teman-teman bikin dulu ellipse. Bikin ellipse. Sini bikin dua ellipse. Ctrl C, Ctrl F. Nah, lalu teman-teman ke type tool seperti biasa, tahan Alt, arahkan di sini. Kita perbesar type-nya, font size-nya. Lalu tulis Akbar Muhammadi. Nah, seperti itu. Kita aturin ya. Nah, ini di sini atur si batas kanan batas kirinya. Nah, kita atur ini ke tengah. Ini nah, mana sih? Ctrl Z. Nah, di tengah ini, lalu kita ubah center. Nah, sebelumnya kita ke type, cari ke type, pilih type on path. Type on path option, pilih ininya center. Review oke. Nah, kita perbesar lagi fontnya. Lalu kita perbesar font space-nya, packingnya. Nah, ubah ininya jadi bold. Nah, lalu kita buat satu lagi. Kita nggak usah dibuat sih, kita ini selection tool, kita hapus yang ininya, hapus. Kita
kita duplikat, kontrol, tahan alt. Nah, udah, kita taruh lagi di posisi yang sama, sip. Nah, lalu kita tariknya ini, tarik ini, tarik ini. Nah, ada seperti itu, tarik. Kita pokoknya atur-atur supaya dia berada di sini. Nah, sip. Kita ubah tulisannya, klik T, Ctrl A, bercode design. Terus kita pilih yang reguler. Kita ke selection tool dulu, pilih reguler. Oke, nah gimana untuk buat ininya? Kayaknya di grup rame ini buat ininya gimana. Nah, kita seperti biasa bikin shape ellipse dulu, ellipse. Simpan di tengah. Lalu perbesar, shift alt supaya proporsional, kira-kira segini. Nah, kita buat teks baru. Buat tulisan inisial A, M. Oke. Kita taruh AM-nya di tengah. Pakai envelope distort. Make with top. Tapi jangan lupa si shape ini, si ellipse ini taruh di paling atas. Bisa klik kanan, arrange, terus bring to front. Atau shortcutnya Ctrl Shift kurung buka siku. Nah, udah di depan dia. Udah paling atas nih. Si ellipse-nya udah paling atas. Kita seleksi dua-duanya. Masuk ke objek. Terus pilih envelope distort dan make with top object. Sorry. Nah, ini. Sip. Object. Envelope distort, make with top object. Nah, seperti itu. Nah, ini agak kurus karena dia fontnya regular. Kita edit caranya, klik 2 kali di sini. Pilih ininya, block, pilih bold. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 2. Nah, ini contohnya nih. Sebetulnya teman-teman bebas sih bentuknya seperti apa. Saya nggak ngasih ketentuan. Cuma yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kedua-duanya, nih dua soal ini, dia diminta ukurannya 1080 kali 1080 atau minimal terlihat 1:1. Nah, yang kedua, dari ukuran-ukuran fontnya, ini sudah sesuai. Ukurannya 30, ini 49, ini 79. Nah, contohnya seperti ini. Bisa diisi apa aja, lorem ipsum atau apapun boleh. Nah, kalau teman-teman misalkan tampilannya lebih besar dari ini fontnya, berarti tidak sesuai gitu. Karena dari soal fontnya segitu, maka ukurannya visualnya secara visual akan sebesar ini gitu. Seperti itu. Nah, ini ada judul, subjudul, dan isi. Gitu maksudnya. Oke. Kang Fikri ada review hari ini. Ya, dilihat kan ini udah benar ya, teknis. Oke, ya. Ini ukurannya 1:1 ya, pas ya. Mana coba? Lihat. Gak kelihatan. Yalah kalau 1:1, oke lah kalau udah 1:1. Terus dari segi kerapihan, saya ini udah pas ya kerapihannya. Karena pas dengan materi juga. Kalau soal warna itu mah bebas ya. Bebas, warna bebas. Mau kreasi sendiri.
Yang penting itu dari materinya, dari segi materinya udah bisa, udah benar. Nah ini udah benar. Gimana kan? Ada nggak gambar? Gambar apa? Ada. Oke. Oh ini just Nah, ini kan. Oh, Saya, ini pakai apa ini ya? ini gimana ya? Saya pilih bukan karena gimana ya, cuman ini memperbaiki aja yang punya karya ini gitu. Ada perbaiki aja ini dari teknisnya. So, cek. Ada. Ya. Dari teknisnya ini belum sampai ya Kang ya. Ya. Dari kerapihan juga ya beginilah. Oke, mungkin itunya paling apa? Dia envelope-nya paling yang masih ini. Mungkin dia bingung pakai apa gitu. Kan ada kemarin yang pakai make with warp gitu, fish eye yang gitu-gitu. Nah, mungkin pakai itu nih. Oke, next. Nah, ini juga udah rapi nih. Nah, ini rapi. Ini udah bagus. Udah sesuai banget sama materi. Nah, pilih ini contoh-contoh yang bagus ya. Oke. Nah, ini udah coba ini nih, udah coba Ya. Soalnya saya lihat yang lain tuh baru cuma nyoba-nyoba di daerah sini aja nih, teks ini. Dan rata-rata biasanya masih kotak-kotak ya, masih belum nyoba untuk yang melengkung ini. Saya lihat caranya masih. Ya, dia udah menerapkan ini. Udah menerapkan materi yang kemarin berarti. Terus dari si kerapihan ya, kalau dari ini mungkin di bagian sininya aja nih. Baiknya kita bikin jarak agak jauh ya dari kayak gini. Next. Ya, oke, next. Nah, ini udah mungkin udah nyoba ini mungkin ya. Ini. Oh, dia latihan ini. Latihan pentul. Terus juga sebenarnya nih teh mau ngejar teksnya tuh mau ngejar ini kayaknya nih. Oh iya. Cuman kalau saya lihat kayaknya belum kejar ya. Mungkin dia pakai manual. Soalnya atau di enter itu. Belum kalau saya lihat belum mengikuti ini ya. Mengikuti teknik yang dikasih. Iya. Nah, rata-rata masih saya lihat rata-rata tekniknya masih teknik ini aja nih, kotak-kotak aja. Kayak yang tadi melengkung. Ada gambarnya kan? Ada. Soalnya ini jaringannya jelek sih. Ya ada kok, ada. Nah, next ini nih yang udah next level kalau menurut saya. Dari apa namanya? Dari teknis udah ini ya, udah benar. Dari tugas juga ini udah 1/1, udah mulai diwarnain, udah rapi juga kalau menurut saya. Ininya Kang emang harus ikonnya emang segede gini nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting fontnya ini sans serif. Serif. Ya, sans serif. Oh, segitu aja kayaknya. Ya udah sekarang untuk hari ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Webinar ini akan di-post di YouTube nggak? Ya, insya Allah di-post. Oke, sebentar. Black ini ya. Nah. Terus apa lagi? Mana?
eyedropper bisa ngambil warna dari image atau foto, bisa ngambil dari image atau foto. Tapi kalau dari apa sih namanya? Kalau dari image ya, yang ngambilnya tuh paling warnanya aja ya, nggak kayak yang kalau sama ujung-ujung garisnya juga kan. Oke, mungkin kita kasih contoh aja dulu. Ya kan, ya kan. Nah, ini banget. Sudah punya foto nih. Di sini aja kali ya. Tarik. Sip. Nah, coba kita eyedropper dari sini ya. Misalnya di sini. I. Langsung aja, biasa. Nah, kayak gitu. Bisa kok dari image. Ya, pilih aja, cari warna-warna yang ingin diambil. Gitu. Download warna bisakah Kak? Kalau bisa caranya download warna. Download palette bisa sih, ada di beberapa website dia bisa download palette bisa sebagai SVG, bisa sebagai PNG kalau nggak salah. Triknya gini sih, saya mau ngasih trik yang soal itu yang tadi apa namanya, mana Gambar. download palette ya. Ya. Kalau misalnya kita ya nyari aja misalnya di Google palette gitu. Palette warna kulit misalnya kan kita mau bikin warna kulit, cari aja palette warna kulit. Nah, terus nanti dikasih nih warna kulitnya. Tapi kita nggak tahu kan, kadang ada yang ngasih apa kodenya, ada yang enggak. Nah, caranya adalah masuk ke AI-nya, Pak. Oh iya, AI. Nah, masuk ke AI, terus pakai apa sih yang ngambil warna namanya Eyedropper. pakai eyedropper, terus lihat kodenya. Nah, kita masukin aja teks di situ, kodenya tuh berapa. Misalnya, nah, Gimana? Itu aja, ambil warna itu aja kan, ambil warnanya, terus ambil warna ini, kodenya, lihat kode warnanya berapa. Nah, lihat kode warnanya. Nah, ini copy. Nah, kita simpan di bawah gambarnya itu, di bawah paletnya itu. Nah, ini cara bikin palet kita sendiri biasanya gitu. Iya, buat nyimpennya ya. Ya, itu aja biasanya. Dan kenapa harus kode hexa ini? Karena kalau misalnya kita mengandalkan tampilan dari monitor, bisa jadi itu beda-beda gitu, setiap monitor warnanya. Jadi, nah kalau dengan kode dia udah pasti warnanya itu gitu. Makanya dari angka ya kan. Oke. Terus, nah tadi yang untuk download dari ini ya, misalnya dari colors.id nih, saya export palette. Nah, bisa sebagai image, sebagai SVG atau CSS. Misalkan image, title-nya palette 1. Export. Oke, simpan berkas. Oke, guys. Sini kita masukin gambarnya. Place. Pilih yang download palette 1. Place. Nah, jadi paletnya deh. Ini sebagai gambar dan kita tinggal eyedropper aja lagi kayak tadi, eyedropper lagi. Nah, sama aja prinsipnya eyedropper sih. Atau bisa juga kita screenshot dari, misalnya kita ngambil ada gambar bagus nih di Pinterest atau di mana. Nah, kita screenshot aja, terus masukin gambarnya ke sini. Gitu sih. Mudah lah kalau buat ngambil color dari gambar itu mudah.
Oke. Nge-scale lingkarannya tapi posisinya tetap di tengah. Tahan Alt. Tahan Alt. Ini lingkaran. Kalau nggak ditahan Alt, dia dari pojok. Tapi kalau ditahan Alt, dia dari tengah tuh. Supaya proporsional, tahan Shift. Nah, seperti itu. Oke. Yang nanya nih kan nih, apakah setiap tugas itu kita harus sama persis dengan yang diberikan, apakah bisa nambah objek? Tugas itu, kalau menurut dari saya, tugas itu yang penting yang ditugaskannya itu benar. Maksudnya Ya, sesuai perintah. Sesuai perintah yang sesuai yang diperintahkannya itu dilakukan gitu. Jangan sampai kita ingin berkreasi tapi tugas yang harusnya dikerjakan malah nggak dikerjakan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan itu sebenarnya boleh nambah objek gitu. Asal si perintahnya terlaksanakan gitu. Perintahnya sesuai, boleh nambah objek kecuali ada perintah tidak boleh menambahkan objek gitu. Nah, itu aja sih. Gitu ya. Box tapi jangan terlalu ya. Masih dalam koridor konteks itu ya. Koridor konteks tugas. Udah ya? Udah kalau gitu. Oh, tadi 59. Oh, emang harusnya berapa ya? Saya lupa. Oke lah, kalau salah. Pokoknya yang benar yang ada di soal ya. Bukannya 59 PT buat subjudulnya. Ya, pokoknya yang benar yang ada di soal gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat berkarya, semoga bermanfaat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.